Halo, sering merasa pusing kalau lihat laporan keuangan? Tenang, hari ini kita akan bedah barang-barang. Anggap saja saya ini mentor Anda dan kita akan kupas tuntas laporan keuangan dari PT Asuransi Digital Bersama atau yang kita kenal dengan kode saham YOOI untuk mengungkap cerita di balik angka-angkanya. Nah, begitu kita buka laporannya, langsung disambut ratusan halaman penuh angka dan tabel. Wajar banget kalau kita langsung merasa kewalahan. Rasanya mau langsung ditutup aja kan? Pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak tersesat di lautan data ini? Mulainya dari mana sih? Eits, tenang dulu. Ada cara gampangnya kok. Kita nggak perlu baca semua halamannya. Cukup pakai 3 pertanyaan sederhana ini sebagai kompas. 3 pertanyaan ini akan jadi pemandu kita untuk menemukan inti cerita keuangan dari YOOI. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling fundamental. Perusahaan ini sehat atau enggak sih? Nah, untuk menjawabnya, kita akan intip laporan posisi keuangan atau yang lebih sering kita sebut neraca. Anggap aja ini seperti hasil medical check-up keuangannya perusahaan. Jantung dari neraca itu sebenarnya cuma rumus simpel ini. Aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Atau gampangnya gini, semua harta yang dimiliki perusahaan itu sumbernya cuma dari 2 hal. Kalau nggak dari utang, ya dari modal para pemiliknya. Keseimbangan inilah yang jadi pondasi semuanya. Oke, coba deh, lupakan dulu angka-angka yang lain. Dan fokus aja ke satu baris ini, jumlah aset. Lihat deh lonjakannya, dari 250 miliar di tahun 2024 jadi 347 miliar di 2025. Ini bukan cuma sekedar angka loh, ini sinyal kuat banget kalau ada pergerakan besar di dalam perusahaan ini. Pertumbuhan 38% cuma dalam setahun itu gede banget. Ini nunjukin kalau perusahaan lagi dalam fase ekspansi yang sangat agresif. Nah, sebagai investor, pertanyaan kita berikutnya adalah, duitnya dari mana buat ekspansi segede ini? Dan ini dia jawabannya. Pertumbuhan asetnya ternyata dibiayai dari 2 sumber. Utangnya nambah dan ada suntikan modal baru juga. Artinya apa? Artinya perusahaan ini berhasil meyakinkan kreditur dan investor buat mendanai ekspansi mereka. Sejauh ini, pondasi keuangannya terlihat cukup kokoh. Oke, kesehatan sudah kita cek, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua yang nggak kalah penting. Perusahaan ini beneran bikin untung nggak? Nah, saatnya kita bedah laporan laba ruginya. Coba perhatikan angka pendapatan premi ini. Wow, meroket lebih dari 2 kali lipat. Dari 327 miliar jadi 730 miliar rupiah. Ini pertumbuhan yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, logikanya laba bersihnya juga pasti ikutan terbang tinggi kan? Nah, hati-hati di sini. Ini sering jadi jebakan buat investor pemula. Lihat pendapatan naik drastis, langsung menyimpulkan profitnya pasti gede. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus gali lebih dalam lagi. Benaran nggak asumsi itu? Dan ini dia kejutannya, laba bersihnya justru turun. Dari 19 miliar anjlok ke 13,9 miliar. Loh, tunggu dulu. Pendapatan naik lebih dari 120%. Tapi kok labanya malah nyungsep? Ini aneh. Ini adalah sebuah anomali yang harus kita selidiki. Aha, misterinya terpecahkan. Coba lihat pos beban umum dan administrasi. Biayanya bengkak hampir 4 kali lipat. Dari 116 miliar jadi 446 miliar. Ternyata biaya inilah yang memakan semua keuntungan dari pendapatan tadi. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk ekspansi agresif, biaya rekrutmen besar-besaran, marketing gila-gilaan, dan investasi teknologi baru. Laba di atas kertas itu satu hal, tapi uang tunai itu ibarat darah dalam bisnis. Pertanyaan terakhir kita, apakah perusahaan ini benar-benar menghasilkan cash? Yuk, kita lacak jejak uangnya di laporan arus kas. Tabel ini nunjukin dari mana uang datang dan kemana uangnya pergi. Pertama, dari operasi, bisnis intinya menghasilkan kas yang positif dan tumbuh. Ini bagus. Kedua, untuk investasi, angkanya negatif besar. Artinya mereka lagi jor-joran belanja aset buat masa depan. Ketiga, dari pendanaan, ada kas masuk yang signifikan dan ini adalah suntikan modal baru. Jadi, cerita di balik arus kasnya begini. YOOI menggunakan uang dari operasional bisnisnya dan dari investor baru untuk bakar uang pada investasi besar-besaran. Ini adalah profil yang khas banget untuk perusahaan teknologi yang lagi di fase pertumbuhan tinggi. Mereka rela mengorbankan profit jangka pendek demi dominasi pasar di masa depan. Oke, kita sudah membedah 3 laporan utamanya. Sekarang, waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Jadi, apa gambaran utuh yang diceritakan oleh angka-angka ini tentang YOOI? Nah, inilah potret lengkap dari YOOI. Di satu sisi, perusahaan ini sehat dan tumbuhnya sangat cepat. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ini memakan biaya yang sangat besar sampai-sampai labanya jadi tertekan.
Ini adalah cerita sebuah perusahaan yang sedang bertaruh besar untuk masa depan, yang didanai oleh operasionalnya sendiri dan kepercayaan dari investor baru. Ingat ya, ini bukan saran untuk membeli atau menjual. Ini adalah kerangka berpikir, sebuah alat analisis untuk Anda. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, apakah Anda percaya bahwa pertaruhan besar perusahaan ini akan membuahkan hasil di masa depan? Kini Anda tahu ceritanya. Langkah selanjutnya ada di tangan Anda.